Kalau mobil aja harus dibawa ke bengkel, AC aja harus dibersihin Romo, rumah aja harus selalu disapu. Masa hidup kita enggak diperbaharui? Gimana Romo gantinya, nggak ada yang jual? Masa ganti istri, masa ganti anak, masa ganti orang tua? Bukan itu, tapi Roh Kuduslah yang memperbaharui hidup kita setiap hari. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph dari Kota Batam. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk Anda semua. Saya berharap semoga hari Minggu ini istimewa buat kita semua. Karena hari Minggu, Domingos, harinya Tuhan. Harinya Tuhan ini menguatkan kembali iman kita, menyegarkan kembali kehidupan kita. Apa yang masih kurang, dilengkapi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, selain berkat-berkat yang kita harapkan dari Tuhan di hari Minggu, kita juga diajak untuk mengumpulkan kembali rasa syukur kita buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Sejak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, coba Anda ingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang mana yang sudah aku terima. Bawa semua di hari Minggu, bawa ke gereja, bawa ke rumah Tuhan. Tuhan, ini berkat-berkatku Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur. Bukan kecil ataupun besar, banyak ataupun sedikit, murah ataupun mahal, tetapi Tuhan sedang mendidik kita. Apakah sebagai anak-anaknya kita bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pemilik hidup, Sang sumber berkat kehidupan kita. Kalau kita bisa bersyukur, meskipun sulit Romo untuk bersyukur, tapi tetap bersyukur, Tuhan akan melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, Kota Batam, dari saya datang hari Jumat, Sabtu itu hujan dari pagi. Hujannya gede. Bagaimana di tempat Anda? Apakah hujan juga? Hujan-hujan begini, saya jadi ingat, waduh, ini Kota Batam lagi dibersihkan ini, lagi dibaptis ini. Persis seperti tema yang diangkat oleh gereja di seluruh dunia, yaitu Hari Pembaptisan Tuhan. Pembersihan dengan air, yang kotor-kotor dibersihkan, yang kering-kering dipenuhi dengan air yang segar. Tapi saudara-saudara, Kota Batam ini, Pulau Batam ini, saya udah kesini 3 kali, berubah luar biasa. Banyak pembangunan, banyak ruko, jalan-jalan dilebarkan. Tapi dengan hujan 2 hari, saya berharap, saya berdoa, semoga manusianya tetap sadar. Manusia bisa bikin ini dan itu, mall-mallnya luar biasa, tapi ada alam yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jangan sampai Kota Batam yang indah ini banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Itulah saudara-saudaraku, alam itu bisa berbicara dengan kita, sehingga membuat manusia sadar bahwa yang tinggal di dunia ini bukan cuma manusia. Yang ciptaan Allah itu bukan cuma manusia, tapi alam juga harus mendapat perhatian. Nah, saudara-saudara, kemarin di Kota Batam, itu ya hari Sabtu, saya diajak dari pagi sampai malam, bayangin coba. Bukan sekedar makan-makan di food court yang luar biasa food courtnya, tapi saya diajak ke jembatan Barelang. Saya baru tahu Barelang itu singkatan dari pulau-pulau yang dilewati. Nah, di situ panjang sekali, jauh sekali saya mengunjungi bersama teman-teman peduki. Ada panti asuhan, ada panti jompo yang dikelola secara luar biasa oleh para suster JMJ. Terima kasih bahwa para suster ini selalu menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, terutama bagi mereka yang mungkin oleh keluarganya sudah dibuang sudah lama, tapi kasih Tuhan juga harus menjangkau mereka. Kemudian di ujungnya itu saya diajak ke Pulau Galang, tempat pengungsian para pengungsi Vietnam sekitar tahun 1985. Bahkan ada gereja di situ, udah bagus jalan salibnya. Coba nanti kalau Anda punya rezeki, punya waktu, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Batam, luar biasa bagus.
Apalagi ikan asam pedasnya itu, wah sampai nambah-nambah, sampai kuahnya diuyuk-uyuk itu. Saudara-saudara yang terkasih, hari pembaptisan Tuhan. Mengenai pembaptisan Tuhan, banyak orang bertanya, kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kita. Kenapa sih mau dibaptis aja kok susah banget prosesnya? Harus menjalani proses katekumen setahun, 6 bulan, bahkan nggak boleh bolong, bahkan nggak hadir dalam setiap pertemuan misalnya. Kemudian kenapa sih dibaptis aja kok ribet banget? Kan tinggal ambil air terus diguyur terus udah selesai. Saudara-saudara yang terkasih, pembaptisan itu luar biasa. Tidak sesederhana yang kita pikirkan oleh akal budi manusia. Karena pembaptisan dimaknai secara luar biasa oleh iman gereja. Sebab kalau pembaptisan cuma membuat kita, oh kita jadi selamat. Saya yakin pembaptisan yang seperti itu tidak akan menarik lagi. Di balik kata selamat, kita memperoleh keselamatan, itu ada begitu banyak kekuatan-kekuatan yang kita butuhkan, bahkan oleh orang-orang zaman ini. Yang bisa saya katakan seperti ini, saudara-saudara. Ritus-ritus atau kebiasaan mencari sumber air itu menjadi sebuah kebiasaan dalam tradisi-tradisi kuno orang-orang Israel, bahkan oleh bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah. Karena apa? Air di sana sangat langka. Tidak seperti di kota Batam itu. Di belakang saya aja air di mana-mana. Hujan bisa 2 hari. Di daerah Timur Tengah kuno, saudara-saudara, itu untuk mandi, untuk mencuci, bahkan untuk sekedar cuci kaki, cuci muka, itu sangat sulit. Belum lagi untuk minum, sangat sulit. Mereka hanya mengandalkan embun-embun di pagi hari. Tidak seperti hujan yang bisa turun setengah tahun misalnya. Tidak seperti itu. Maka mereka identik dengan hal kotor dan hal bersih. Itu dulu harus dipahami. Dalam masyarakat Yahudi, bahkan Timur Tengah kuno, seringkali pikirannya itu, pahamnya itu dibagi 2. Antara yang kotor dan antara yang bersih. Nah, yang bersih itu berasal dari Allah. Manusia diciptakan awalnya juga bersih adanya. Tuhan Allah menciptakan semuanya itu baik, bersih, suci, kudus. Tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, ada ekstrim lain yaitu kotor. Nah, manusia dengan kedosaannya, dengan kehidupannya di dunia ini, dalam relasinya dengan sesamanya, relasinya dengan alamnya, manusia terkotori. Nah, disitulah kalau dari kotor ke bersih, ada sebuah proses namanya pembersihan. Nah, salah satu sarana untuk membersihkan adalah apalagi kalau bukan air. Nah, disitulah saudara-saudara, manusia yang kotor ini, pikirannya, kata-katanya, tindakannya, sikapnya, perasaannya, memerlukan sebuah proses pembersihan. Nah, dalam tradisi yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan pembersihan atau pembaptisan dengan air sebagai simbol, sebagai lambang pertobatan. Sekarang baru ngerti bukan? Nah, ternyata yang namanya pertobatan, memperoleh keselamatan, mempersiapkan jalan buat Tuhan, itu tidak sekedar orang diguyur sama air lalu dibaptis, tidak sekedar itu. Konsekuensinya akan ada banyak luar biasa. Yang pertama, kita menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara terkasih, Anda itu harus bangga sebagai anak-anak Allah loh. Karena kita ini bukannya nggak ada pemiliknya. Kita ini manusia ini. Di atas semuanya kita ini milik Tuhan. Dalam pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, di situ Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tampil bersama-sama. Bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan Allah dengan sebutan Bapa atau Aba. Disitulah dengan pembaptisan kita diajak untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah berarti kita istimewa. Karena Bapa kita, pemilik kita itu sungguh luar biasa.
sungguh pribadi yang baik, pribadi yang punya kuasa, melebihi segala kuasa-kuasa di kolong langit ini. Bapa kita ini adalah Bapa yang bekerja sampai hari ini. Bapa kita di surga adalah Bapa yang selalu melindungi anak-anaknya, tidak mau anak-anaknya celaka. Bapa kita di surga adalah Bapa yang perencana. Dia sudah merancang rencana-rencana dalam kehidupan kita, dan rencananya adalah rencana yang baik, bukan rencana yang mencelakakan atau membinasakan. Jadi saudara-saudara, predikat kita sebagai anak-anak Allah ini itu istimewa buat kita, buat saya, dan juga buat Anda. Nah, ada satu hal lagi saudara-saudara yang kita bisa lihat dari Titus. Bagaimana pembaptisan itu tidak sekedar membuat manusia menjadi anak-anak Allah atau jadi Kristen gitu, atau jadi pengikut Kristus. Tidak sesederhana itu. Bagaimana sampai hari ini Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus masih bekerja. Bapa yang menciptakan, Bapa yang memelihara, Tuhan Yesus yang menebus, Roh Kudus yang menguduskan. Maka di Titus dikatakan begini, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kalau kita ini anak-anak Allah, maka kita punya hak warisan. Apa yang akan kita terima? Karena sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak yang lain. Bagaimana Allah, Bapa kita ini sudah menyiapkan berkat-berkat rohani yang berasal dari surga buat kita anak-anaknya ini. Tetapi saudara-saudara, tadi ada satu kalimat yang menggugah kehidupan saya, menggugah saya ketika saya membaca firman Tuhan tentang arti pembaptisan. Karena tadi dikatakan seperti ini, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini dia peran Roh Kudus. Sejak orang dibaptis, Roh Kudus membawa kita, memperbaharui kehidupan kita setiap hari. Setiap kita menyebut dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, disambung dengan kata amin. Saat imam memberkati dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saat doa-doa kita menyebut, kita mengenangkan, kita bersyukur atas karya kasih Allah Tritunggal ini. Roh Kudus memperbaharui. Saudara-saudara, siapa yang paling demen kalau pakai baju baru? Saya, Romo. Siapa yang paling demen kalau dapat mobil baru? Saya, Romo. Siapa yang paling excited kalau tinggal di rumah baru? Saya, Romo. Siapa yang paling suka kalau dikasih sepatu baru? Saya, Romo. Kayaknya kalau yang baru tuh masih fresh, Romo. Yang baru itu masih seger, enak dilihat, belum rusak-rusak, semuanya lancar, Romo. Nah, hidup manusia jangan sampai hidup kita basi, berkat kita basi. Semua sendi-sendi kehidupan kita udah kayak mobil rongsokan, mobil tua. Dikit-dikit macet, dikit-dikit mogok, dikit-dikit berhenti, dikit-dikit rusak. Maka kalau mobil aja harus dibawa ke bengkel, motor juga harus dibawa ke bengkel, mesin cuci aja harus diservis, Romo, AC aja harus dibersihin, Romo. Apalagi yang harus dibersihin, kompor aja itu harus dibersihin, Romo. Rumah aja harus selalu disapu, catnya juga harus 10 tahun sekali bisa dicek, atau furnitur yang lama diganti sama yang baru, Romo. Masa hidup kita enggak diperbaharui? Gimana, Romo, gantinya nggak ada yang jual? Masa ganti istri, masa ganti anak, masa ganti orang tua? Bukan itu, tapi Roh Kuduslah yang memperbaharui hidup kita setiap hari. Di situ akan selalu ada kesegaran, ada kenikmatan, ada kemurahan demi kemurahan Tuhan. Tuhan membawa kita
ke tempat-tempat yang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Rahmat-rahmatnya selalu baru. Apa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan menjadi nyata. Bahkan dalam doa-doa kita nggak sampailah berani, oh Tuhan saya mau ke Holy di kota Roma misalnya. Tuhan saya mau ke Lourdes ziarah. Tuhan saya mau ke Batam gitu. Romo siapalah saya Romo. Duit nggak punya, pekerjaannya seret, anak-anak masih butuh kebutuhan. Nggak berani Romo doa kayak gitu. Tapi saudara-saudara, Roh Kuduslah yang memperbaharui. Termasuk memperbaharui kata-kata doa kita kok. Kalau dulu Romo, saya berdoa minta ini, minta ini, minta itu. Tapi Roh Kudus memperbaharui hidup saya. Sehingga kalau doa Romo, saya tuh bersyukur. Semua doa-doa saya di usia segini sudah dikabulkan oleh Tuhan. Maka kalimat doanya berubah bukan? Sekarang terima kasih buat suami, terima kasih buat istri, terima kasih buat berkat-berkat buat anak-anak, terima kasih buat kerukunan keluarga, terima kasih untuk kesembuhan. Itu tentang doa aja bisa diperbaharui. Termasuk relasi-relasi kita yang rusak. Karena ternyata yang rusak bukan cuma kita, yang kotor bukan cuma kita. Karena kita berziarah di dunia ini, tapi relasi kita dengan sesama. Siapa lagi kalau bukan sama pasangan, sama anak, sama orang tua. Itu seringkali yang paling menyiksa. Rumah segede-gede gedung-gedung tinggi, tapi kalau isinya berantem, perselingkuhan, ketidaksetiaan, amarah, dendam, kebencian, itu menjadi penjara yang sangat amat menyeramkan. Romo, meskipun rumah saya sederhana, tapi Romo anak-anak saya setiap makan, nawarin mama papanya. Setiap pagi menyapa orang tuanya. Romo meskipun orang tua saya Romo bukan Gracie Rich, tapi setiap hari mereka boleh hadir hidup bersama-sama dengan saya Romo. Selalu ada buat saya Romo. Termasuk juga relasi kita dengan Tuhan. Coba diperbaharui. Kalau berdoa, beribadah pada Tuhan, coba deh berikan yang terbaik buat Tuhan. Artinya begini, Tuhan itu suka kalau kita itu bisa memberikan. Misalnya lagi berdoa nih, mau 5 menit, mau 10 menit, tapi saat itu khusus buat Tuhan. Jangan, doanya sambil nyetir ke kantor misalnya. Baca kitab sucinya, ya sambil nonton TV, goler-goler gitu misalnya. Sambil masak, sambil nyuci, sambil bebenah. Tuhan mau berikan waktu, tenaga, hati untuk Tuhan. Belajar dulu dari 1 menit, dari 2 menit, dari 3 menit, lama-lama panjang luar biasa. Itu, coba rasakan itu. Tuhan iya ya, sekarang saya tuh kalau bisa masih suka mikirin yang lain. Misalnya cuma 1 jam misalnya, tapi pikiran bercabang-cabang. Handphone gak bisa lepas Romo. Waduh ya gimana? Coba saat berdoa, saat memuji Tuhan, saat bersujud, saat beribadah, saat baca firman Tuhan, coba untuk Tuhan. Ini waktuku kupersembahkan buat Tuhan. Pasti hidup Anda akan jadi baru. Berkat-berkatnya akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Ketika intim dengan Tuhan, coba nikmati itu. Bayangin ya, misalnya Anda punya anak 10 tahun lah. Anda janji, Papa akan temenin kamu untuk kita berdua ke mall misalnya. Terus tiba-tiba Anda sibuk sama handphone Anda, sama laptop Anda, sama urusan-urusan Anda. Itu anak cuman, ya kok begitu papaku? Ya udah dia juga sibuk dengan handphonenya dia. Relasi yang seperti itu bukan relasi yang baik. Orang tua tidak hadir khusus untuk anaknya, bercabang pikirannya. Papi aku minta tolong, mami aku mau cerita. Ntar dulu, waktu, tunggu. Anaknya akan kecewa. Nah, ketika kita relasi sama Tuhan, sama seperti relasi sama anak. Kalau mau kebersamaan, yuk kita berdua aja. Lepas handphone, gak usah mikirin yang lain. Ngobrol berdua, gandeng tangan anaknya, itu saling cerita. Anak akan berkesan luar biasa. Karena dia betul-betul bersyukur, orang tuaku ada untuk aku ternyata. Aku ternyata disayang. Aku ternyata diperhatikan. Demikian juga dengan Allah, saudara-saudara. Coba, dalam relasi kita dengan Allah, kasih
Waktu kita, hati kita, pikiran, perasaan kita jangan bercabang, jangan diganggu oleh yang lain. Semenit dulu sehari, 2 menit tambahin, 3 menit. Nanti lama-lama 1 jam, 2 jam itu bukan sesuatu yang lama, tapi sebuah keintiman yang luar biasa. Itulah yang saya sebut dengan pembaharuan oleh Roh Kudus. Semoga pembaharuan itu terjadi juga dalam hidup Anda, dalam hidup saya, sepanjang tahun 2025. Seperti hujan-hujan di Pulau Batam ini, hidup kita diberkati, diguyur dengan berkat demi berkat. Salam saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.